Padahal pada waktu itu 47 sekutu masuk lagi dengan membawa Belandanya untuk menjajah Indonesia. Siapa yang berani mengumbarkan resolusi jihad? Illa diantaranya Mbah Hasyim Asy'ari. Mempunyai kontribusi terhadap bangsa ini dan republik ini dengan resolusi jihadnya. Kalian sama kita ada di mana? Tinggal saya bertanya, Habib Lutfi, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Pastinya tidak. Tapi apa buktinya tidak? Sekarang berani menyebutkan tidak. Buktinya apa? Karena kita mengenal sejarah, sejarah itu yang membentengi mata kita. Tutur kata kita, apalagi dihiasi dengan kalimat tauhid. Bukan label, tapi maktub fi qulubina ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hati yang bercahaya dengan kalimat tauhid, semakin imannya semakin terang, sehingga cahaya iman ini menerangi mulut kita. Tata tutur kata kita mencerminkan orang yang patut dijadikan teladan, karena kalimah per kalimah menunjukkan orang yang mahabbatillah wa mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tutur kata kita akan berpikir bagaimana regenerasi yang akan datang ini kalau meniru perbuatan akhlak yang kurang terpuji, karena kita yang menuntun generasi kita. Apa jadinya? Ini mas'ul, minta pertanggungjawab kita semuanya. Ini loh, kalimat tauhid luar biasa. Kalau sudah percaya di mulut kita, di mata kita selalu tidak akan mencari aibnya orang, kesalahan orang. Modal paling utama membuka aibnya orang, itu yang mudah dijual. Apakah demikian generasi kita yang akan datang akan mencontoh atau kita menyentuhi kepada regenerasi? Bila mata kita ini terwarnai dengan ma'rifat billah, cahaya keimanan sampai ke telinga kita, bercahaya, tidak mudah menerima hoax atau fitnah yang akan memecah belah umat Islam, khususnya umat beragama pada umumnya, republik tercinta bangsa kita ini. Karena apa? Telinganya mempunyai filter dengan keimanan kita, mahabbah kita, cinta kita kepada Allah wa Rasulih, cinta kita kepada tanah air ini. Kami bangsa yang tidak akan melupakan sejarah. Tegaknya sang saka merah putih tidak akan melupakan sejarah. Kemerdekaan Indonesia diraih bukan hadiah, tapi berdarah. Maaf, bapak-bapak yang ada di sini ini sebagian mungkin yang 70 tahun ke atas sampai 80, 45, 1945, kira-kiranya di mana? Coba saya mau tanya, ada di mana? Jawabnya cuma simpel aja, belum lahir, Beb. Ya kenyataannya begitu. Yang sudah lahir masih bayi, 45. 47, Beb, belum lahir.
Padahal pada waktu itu 47 sekutu masuk lagi dengan membawa Belandanya untuk menjajah Indonesia. Siapa yang berani mengumbarkan resolusi jihad? Illa diantaranya Mbah Hasyim Asy'ari. Mempunyai kontribusi terhadap bangsa ini dan republik ini dengan resolusi jihadnya. Kalian sama kita ada di mana? Ada di mana? Belum lahir ya. Ingat mestinya 49, 51, 55 di mana? 65 saya masih kecil nih. Baru 65 baru jawab. Saya masih kecil, masih umur sekian. Sampai 70. Sejarah kita kemana kalau sudah hilang ini? Generasi kita yang akan datang karena kepaten obor cek Sunda mah keparmen obor. Badi dikemanakan sejarah eta? Ini bahasa Inggris mana ini? Itu satu contoh. Luar biasa. Mbah Hasyim perjuangannya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Nah, kembali ke pertanyaan kepada diri kita. Kita setelah mengisi kemerdekaan sejauh mana? Jawab, tolong jawab. Atau bikin ribut, bikin kacau, bikin masyarakat ini tidak tenang, masyarakat ini tentram, akhirnya memberikan peluang kepada bangsa lain yang menunggu oknum-oknum tersebut. Indonesia bisa dibagi berapa? Indonesia jadikan tumpeng. Apakah rela kalau Indonesia dijajah kembali? Buktikan kalau tidak. Tidak mudah terkena hoax, tidak mudah terkena fitnah yang akan memecah belah bangsa ini. Itu tandanya kalian mengatakan tidak. Tapi yang mengatakan tidak masih mudah tergoyah. Ya ini semu-semu artinya. Nah inilah satu contoh. Karena Indonesia ini amanat dari Allah Ta'ala. Yang memberikan negara-negara, suku bangsa seluruh dunia ini, alam semesta ini, siapa yang menciptakan? Allah. Termasuk Indonesia yang menciptakan siapa? Diberikan kepada kita, siapa yang memberikan? Allah Ta'ala. Maka dari sinilah ada istilah hubbul waton minal iman. Karena kita iman bahwa negara ini, tanah air ini, ciptaan Allah yang diberikan kepada bangsa Indonesia tidak bisa tidak dari Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah. Mau dipungkiri? Apa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala? Apa terima kasih kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita orang yang beriman Islam, mengikuti jejak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal iman Islam, tahu isinya Al-Quran, bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, bisa membedakan mana yang haram dan yang halal, bisa membedakan mana yang makruh dan subhat dan lain sebagainya. Kita ngerti taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada kedua orang tua, taat kepada para guru-gurunya, taat kepada bangsa, taat kepada pemerintahnya. Karena kami mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa terima kasih kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa terima kasih kita? Apakah kita ini orang yang menjadi umat yang akan selalu mengecewakan baginda Nabi, menyusahkan baginda Nabi di dalam bakanya, melihat umat ini mudah dipecah belah? Apa Rasulullah tidak menangis di dalam kuburnya? Tega dan sampai hati benar kalau kita ini kegolongan manusia yang mengecewakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai terjadi yang demikian. Apakah itu yang namanya terima kasih kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Satu contoh. Turun terus. Perjuangan sampai selesai Portugis VOC. Muncul tokoh-tokoh yang mengucurkan
darah, meneteskan keringat demi cintanya kepada bangsa dan tanah airnya. Bagaimana tuntutan syariah untuk melawan penjajah, mengusir penjajah karena tuntutan syariah. Luar biasa jasa-jasa para beliau, sehingga merah putih berkibar. Maka khusus pribadi Habib Lutfi kalau melihat merah putih malu sebenarnya. Saya bertanya, saya pernah andil apa? Malu bener saya itu. Tinggal mengisi kemerdekaan, mengisi tinggalan para ulama, para aulia illah. Ayo kita bangun negeri ini, kita jaga negeri ini. Itu bagian ucapan terima kasih kita kepada para beliau. Kita perkuat NKRI. Harga bukan bahasa, tunjukkan. Itulah Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga kita mengenyam nikmatnya kemerdekaan. Sekali lagi, kita pernah mengisi apa? Saya pribadi terkadang malu. Saya ulangi lagi, Beb, keistimewaannya ziarah ke Wali Sembilan itu apa? Saya jawab, malu. Duh, kok ada barokahnya? Supaya dapat karomahnya. Terlalu tinggi, Mas. Saya berbicara terlepas daripada senang dan tidak senang, suka ziarah atau tidak. Tapi saya berbicara realiti, buktinya. Dari Sunan Ampel, Pak, lihat. Makamnya di tengah desa, namanya Ampel. Dari jalan besar sedikit agak jauh. Ada Ampel Gading, Ampel Dento, Ampel Suci, dan lainnya. Kira-kiranya yang datang rombongan setiap hari bis-bisan, apalagi kalau Jumat Legi. Kalau di sini Kliwon, di sana Legi yang ramai ziarah. Itu ratusan bis, sampai subuh non-stop orang ziarah. Toko yang sebenarnya buka di pinggir jalan, tidak, buka toko di tengah kampung. Dari busana muslim yang murah sampai yang mahal, makanan timur tengah dan lain sebagainya. Yang buka toko bonceng orang mati, yang datang bis-bisan mendatangi orang mati. Loh, betul enggak? Tapi bukan orang mati sembarangan, orang yang dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sampai ke Sunan Ampel, tidak ada yang datang terus padang bulan, padange koyo rino, tidak ada. Atau di makam Sunan Ampel, begadang mari begadang, tidak ada. Datang semua ke Sunan Ampel, salamullah ya sada minar rahman ya syakum. Ada lagi, assalamualaikum ya ahli diyar qaumil mukminin. Begitu duduk, sana baca yasin, sana sahataman, sana tahlil, sana tasbih, sholawat. Sunan Ampel sudah meninggal 500 tahun yang lalu, masih bisa berdakwah, ngajak berzikir. Kalian kita ini yang hidup ngajak zikir setengah mati, berarti kalah dengan orang mati. Mau diakui atau tidak terserah. Daerah Sunan Ampel itu toko rame, lingkungan pedagang rame. Berarti Sunan Ampel secara tidak langsung mampu membuat ekonomi kerakyatan. Kalau di situ tidak ada Sunan Ampel, kira-kiranya ada toko tidak? Nah, kalian sama kita telah membuat ekonomi apa? Malu ah. Kalau kagak malu kebangetan deh. Malu bener. Datang ke Sunan Gunung Jati, separuh muslim, separuh non muslim.
Kalau Jumat Kliwon datanglah ke sana sekali-kali. Bener apa kagak? Iya. Yang menyanya pendek, menyanya kecil artinya yang besar. Lilinnya yang tinggi, kecil, ada yang pendek, besar. Macam-macam. Dengan segala kepercayaannya, masih hormat kepada para wali. Datang, ada yang begini, ada lagi yang datang. Dengan caranya kepercayaan masing-masing. Di tempat kita yang muslim, aduh macam-macam Pak. Yang Al-Fatihah, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah, pakai speaker kecil. Nanti yang zikir beda lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu rombongan lain lagi. Sesak nih di dada kalau dengar. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rombongan yang lain lagi ngebut. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang paling belakang lagi kayak maraton. La illallah, la illallah, la illallah. Ada yang lagi baca Quran, ada yang baca salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Satu lagi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang lain lagi, subhanallah, bihamdihi, subhanallahiladzim. Kok tidak ribut itu aja hebatnya. Hebat. Sekali-kali begitu, illallah, la ilaha illallah. Lu partainya apa? Gak ada yang tanya. Hebat itu. Itulah satu contoh yang luar biasa. Syarif Hidayatullah di dalam kubur masih bisa mempersatukan umat. Mestinya ayo kita tiru beliau. Demi apa? Demi amanatnya Allah Ta'ala dan demi tanah air kita. Ini amanat yang luar biasa. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang mudah dibenturkan sesama kita. Akhirnya membuat peluang kepada oknum-oknum manusia yang tidak suka Indonesia utuh, yang tidak suka Indonesia bersatu. Inilah bahayanya yang luar biasa. Bagaimana pendiri-pendiri bangsa di dalam bakanya? Apakah para beliau tidak kecewa? Mungkin kalau beliau bisa bersuara yang keras, lantang di dalam kuburnya kita mendengar, wahai bangsaku yang kubanggakan, yang telah aku teteskan keringat, yang telah aku kucurkan darah, aku persatukan dari Sabang sampai Merauke dan tegaknya sangsaka merah putih. Tolong jangan kecewakan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekhina Ustadina wa Mursidina Sayyidina al-Imam Maulana Syarif Hidayatullah wa Maulana Hasanuddin Bandan wa Maulana Yusuf wa Maulana Mansur Cikaduan wa Ki Ageng Tirta Yasa wal Habib Muhammad bin Umar Qudsi wa Ali bin Abdurrahman Ba'alawi wa Ki Abdul Rahim wa Ki Tahir wal Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya wa Sayyidina al-Imam al-Habib Muhsin al-Attas wal Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir wal Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas wa Syekhuna al-Habib Ali bin Hussein al-Attas wal Habib Uthman bin Alwi bin Yahya wa Syekhuna al-Habib Umar bin Hud al-Attas. Allah yaghfir lahu ma yarhamuhu ma yu'lidu sujana wa thumma ila hadrati arwahi walidina wa thumma ila hadrati Sayyidina al-Imam Habib Husain bin Abu Bakar al-Idrus sahib luar Batang wa Sayyidi Syekh Abdul Qadir bijahim ya Allah ya Rabb indakum. Tenangkanlah, amankanlah Indonesia negeri tercinta ini. Jauhkanlah dari segala bala dan cobaan. Jauhkanlah dari bentuk segala fitnah yang akan merusak dan memecah belah umat dan bangsa tercinta ini. Pagarilah negeri kami, kuatkanlah NKRI ini, tumbuhkanlah kecintaan kami kepada bangsa dan tanah air ini. Ya Allah, jauhkan dari segala cobaan, dari cobaan dan malapetaka,
balak yang akan turun dari langit ataupun yang akan tumbuh dari langit. Selamatkanlah bangsa kami, persatukanlah bangsa kami, berkahilah bangsa kami, makmurkanlah ekonominya, berkahilah ekonominya, berkahilah pertaniannya, sehingga menjadi kekuatan-kekuatan apa yang telah Engkau berikan kepada bangsa kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan berilah ya Allah para pemimpin negeri kami kekuatan zahiran wa batinan dalam mengayomi bangsa ini, dalam menuntun umat ini, dalam menjaga tanah air ini, dalam memajukan bangsa ini, kekuatan zahiran wa batinan bi sirril Fatihah. Saya mohon dengan hormat, jangan salaman lagi, capek, sudah terang-terangan, jangan berebut. Terima kasih. Wa'alaikumsalam.